Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali hari ini Bu Yesi boleh berjumpa lagi dengan anak-anak di dalam ibadah anak hari ini ya, di hari Kamis. Nah, anak-anak, semoga hari ini meskipun kita masih belajar dari rumah, semuanya tetap semangat. Ya kan, Petradi? Loh, anak-anak, lihat Petradi, mukanya kenapa itu? Lemes ya? Tuh lihat, duduknya sambil seperti ini. Kamu kenapa? Bu Yesi, aku sedih. Duh anak-anak, Petradinya sedang sedih. Sebentar ya anak-anak, tunggu sebentar. Bu Yesi taruh dulu Alkitabnya. Ada apa Petradi sebentar? Lepas dulu maskernya. Wah ini ya. Kenapa itu loh disapa sama teman-temanmu, ditunggu. Kenapa? Kok bisa sampai ini loh anak-anak? Petradinya lemes sekali. Bu Yesi, aku sedih. Iya sebentar. Anak-anak, kita tanya sebentar ya. Kenapa Petradi kok bisa sedih seperti ini? Gini loh Bu Yesi, kenapa sih coronanya nggak pergi-pergi? Kenapa kita tetap di rumah terus? Aku sudah bosen. Aku itu sudah capek di rumah terus, nggak bisa punya teman. Terus aja di rumah, cuma sama mama, cuma sama papa. Kan bosen Bu Yesi. Aku sebel. Anak-anak, ada yang seperti Petradi di rumah? Hari ini merasa sebel, merasa sedih, merasa sudah bosen. Gitu ya Petradi? Iya Bu Yesi, ngerti nggak? Aku tuh bosen. Udah, pokoknya bosen titik. Wah anak-anak, ada yang seperti Petradi. Hari ini merasa sudah jenuh, sudah bosen, pengennya cepet jalan-jalan. Gitu ya Petradi? Iya Bu Yesi, kira-kira kapan ini? Masih diperpanjang lagi PPKM? Sama mama katanya kalau PPKM tidak boleh keluar rumah, nggak bisa ke mall, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa kemana-mana. Marah aku, marah. Sabar dulu Petradi. Teman-teman, ada yang merasa seperti Petradi sekarang seperti itu? Oh, ada. Tuh Petradi, kamu nggak sendirian. Ternyata teman-temanmu semua, ya. Bu Yesi pun juga di rumah aja. Kan sama dengan Petradi. Kadang juga merasa bosan. Tetapi ingat loh, kita harus selalu bersyukur. Gimana mau bersyukur Bu Yesi? Kita ini loh nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana, kok disuruh bersyukur? Bu Yesi tidak mengerti hatiku, tidak mengerti perasaanku. Waduh anak-anak, ini mulai ada yang ngomel-ngomel, ada yang mulai marah-marah. Aduh, jangan-jangan anak-anak yang di rumah juga ada yang gitu, kayak Petradi. Petradi, hari ini Bu Yesi akan membawakan sebuah cerita tentang seorang bapak yang jauh hidupnya lebih menderita daripada kamu. Masa ada yang lebih menderita dari aku Bu Yesi? Tuh ada anak-anak, karena keadaan kita di tengah pandemi ini, kita tidak seorang diri. Hampir semua merasakan hal yang sama. Semua bosan, semua sedih, semua stres, semuanya sudah depresi. Nah, itu tidak seorang diri. Semua mengalami, semua merasakan hal yang sama. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan untuk kita terus bersyukur, taat kepada Tuhan, dan selalu ingat ya bahwa keadaan kita ini Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Masa Bu Yesi? Di mana Tuhan? Mana buktinya? Masih juga kita tidak bisa kemana-mana. Ya kan teman-teman? Marah aku, pokoknya aku marah. Anak-anak, ada yang marah-marah terus. Coba sabar dulu sebentar. Coba ya, sekarang dengarkan Bu Yesi bercerita kisah tentang seorang bapak dari Tanah Us, namanya Bapak Ayub. Anak-anak, mau enggak Petradi mendengarkan Bu Yesi bercerita? Baiklah, aku mau lihat seperti apa Bapak Ayub yang katanya sengsara, menderita, susahnya lebih-lebih dari kita. Teman-teman, ayo kita mau lihat sama-sama ya. Bu Yesi mau bercerita tentang Bapak Ayub. Yuk, kita mau dengarkan sama-sama. Nah, kalau gitu berarti Petradi sekarang harus duduk manis mendengarkan Bu Yesi bercerita. Boleh nggak sambil marah-marah? Enggak Bu Yesi, maaf. Aku tadi udah marah-marah, sudah sedih-sedih, enggak jelas sama Bu Yesi. Maaf ya.
Ya, pasti dimaafkan kok. Udah, jangan khawatir. Anak-anak yang di rumah yang lagi marah-marah, yang lagi sedih juga semuanya. Ayo duduk manis, mendengarkan Bu Yesi akan bercerita. Oke? Yuk duduk manis semuanya. Yuk, Petradi juga duduk sini ya. Nah, anak-anak, Petradi sudah siap. Sudah siap ya Petradi? Siap Bu Yesi. Nah, yuk anak-anak semuanya, Bu Yesi mendudukkan ini Petradi biar duduk manis, ya kan? Nah, kalau sudah duduk manis, dengarkan Bu Yesi cerita. Bu Yesi akan ambil Alkitabnya. Anak-anak yang ada di rumah semuanya bagaimana? Apakah juga semuanya mau mendengarkan dengan manis, duduk manis, anak-anak semuanya? Oh, hebat. Baik anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dari Bu Yesi, yuk Bu Yesi mengajak anak-anak kita akan memohon pimpinan Tuhan. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan setia dalam hidup kami. Tuhan penuh dengan kasih di dalam hidup kami. Sehingga sekalipun pandemi ini belum berakhir, tetapi kami merasakan pemeliharaan, pertolongan Tuhan bagi kami. Sebentar anak-anakmu akan belajar bersama tentang firman-Mu mengenai kisah Bapak Ayub yang Tuhan latih kesabarannya, yang Tuhan uji kesabaran dan ketaatannya. Biarlah kami mau belajar menjadi anak-anak yang sabar dan taat seperti Bapak Ayub. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus supaya kami dibuat mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak semuanya, Petradinya sudah duduk manis. Bu Yesi berharap anak-anak semuanya yang ada di rumah juga duduk manis. Seperti yang Bu Yesi tadi sampaikan, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ayub ya. Bu Yesi akan membacakan secara cepat untuk kita semuanya. Kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6 ya. Bu Yesi akan membacakan sampai dengan ayat yang ke-12. Ada 6 ayat yang akan kita baca. Bu Yesi akan bacakan buat anak-anak semuanya. Mama papa di rumah, kalau anak-anak mau dibacakan Alkitabnya, silahkan ya, supaya anak-anak dari sejak dini terbiasa untuk membaca Alkitabnya. Kalau belum bisa, boleh mama papa yang membacakan. Sekali lagi ya, kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 12. Bu Yesi bacakan buat kita. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Anak-anak, cerita ini yaitu Bapak Ayub yang adalah seorang bapak, seorang laki-laki dari tanah Uz. Dia adalah seorang yang kaya raya. Kaya raya itu berarti hartanya banyak, rumahnya banyak, ternaknya banyak, dan dia punya berbagai apa yang tidak dipunyai orang dia punya. Tanahnya ada di mana-mana, dan itu membuat Ayub dikenal orang menjadi orang yang sangat kaya. Begitu juga dia punya keluarga yang sangat bahagia dengan 10 anak, 7 anak Ayub itu laki-laki dan 3 anaknya perempuan. Kaya enggak kira-kira Bapak Ayub? Oh kaya, bahagia, bukan cuma kaya harta, tetapi juga kaya di dalam keluarga. Tiba-tiba datang si iblis kepada Tuhan. Dia berkata apa? Ketika Tuhan bertanya tadi ya, "Apakah kamu sudah berjumpa, hei iblis, dengan hambaku Ayub? Dia adalah orang yang paling saleh. Dia adalah orang yang paling baik, dermawan. Meskipun kaya, tetapi dia sangat taat beribadah kepada Tuhan." Si iblis bilang gini, "Ya pasti aja Bapak Ayub. Karena Tuhan sudah memberkati dia, memberkati keluarganya dengan anak yang baik, yang sayang, ya kan? Memberkati dengan harta benda, rumahnya besar, hartanya banyak.
ya mesti aja dia menjadi saleh karena hidupnya selalu Tuhan berkati. Coba sekarang kalau Tuhan mengizinkan kesusahan dialami Ayub. Coba Tuhan kalau Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Coba Tuhan kalau dia dibuat menderita. Apakah si Ayub tetap bisa bersyukur pada Tuhan? Apakah si Ayub tetap bisa taat kepada Tuhan? Wah, anak-anak, perkataan si iblis didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan untuk iblis menjamah bagian hidup si Ayub. Tetapi Tuhan berkata tadi di ayat yang ke-12, katakan apa? Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Namun, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Nah, ayat ke-12 ini berkata apa? Tuhan mengizinkan penderitaan dialami Ayub. Tiba-tiba anak-anak semuanya, semua anaknya mati. Wah, sedih enggak Bapak Ayub? Oh, sedih anak-anak. Dia kehilangan anak-anaknya. Terus bukan cuma anaknya yang meninggal, Tuhan juga mengambil semua harta bendanya lenyap. Wah, dia kehilangan ternaknya, dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan uangnya, dia kehilangan semuanya. Bahkan masih ditambah lagi. Sudah sengsara seperti itu anak-anak. Tuhan masih mengizinkan dia apa? Mengalami sakit gatal di seluruh tubuhnya. Kebayang tuh, lihat Bapak Ayub yang seperti ini anak. Menjijikkan tidak anak-anak? Menjijikkan. Merah-merah semua badannya, bahkan dia garuk setiap hari. Dia merasa stres anak-anak. Dia mulai sedih, dia mulai hancur hati, dia mulai merasa menderita dan sengsara. Yang menjadi masalah adalah, di saat itu terjadi, apakah mulai Bapak Ayub tidak mempercayai Tuhan? Apakah dia mulai meninggalkan Tuhan, bahkan menghujat Tuhan? Oh no anak-anak, ya. Di dalam kesakitannya, di dalam kehilangannya, di dalam penderitaannya, di dalam kesedihannya, mungkin sama seperti kita hari ini kan, di tengah pandemi, mungkin ada anak-anak semuanya yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Mungkin ada di antara anak-anak yang orang tuanya mengalami seperti Bapak Ayub, bukan cuma kehilangan pekerjaan, tetapi usaha papa mama kalian mungkin sedang mengalami musibah. Mungkin hari ini bahkan sampai harus tutup usaha. Sedih nggak Bapak Ayub? Sedih. Sedih nggak papa mama kalian? Sedih. Tetapi kita mau belajar bagaimana sikap hati Bapak Ayub. Apakah Bapak Ayub menyerah anak-anak? Bahkan dia saat kehilangan semua anaknya, dia kehilangan hartanya, apakah membuat dia menyerah? Oh no, Bapak Ayub tidak kehilangan imannya. Luar biasa kan? Dia tetap taat pada Tuhan. Sekalipun mungkin hatinya tergoncang, sekalipun mungkin imannya goyah, tetapi tidak membuat Bapak Ayub meninggalkan Tuhan. Bahkan di akhir penderitaannya, Tuhan mulai tidak tega anak-anak. Tuhan mulai mengirimkan bantuan melalui sahabat-sahabat Bapak Ayub, ya, cerita di pasal yang berikutnya. Dan bahkan hidup Bapak Ayub yang semula mulai hancur-hancuran, ya kan, mulai sedih, mulai menderita, mulai sengsara, Tuhan pulihkan. Kenapa kuncinya? Karena Bapak Ayub tetap teguh percaya pada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, dan tetap bersyukur di dalam segala keadaannya. Baik dalam kondisi dia kaya, dia bersyukur. Dalam keadaan kehilangan hartanya, dia bersyukur dan taat. Saat dia kehilangan anak-anaknya, dia tetap bersyukur kepada Tuhan dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bagaimana dengan kita, anak-anak semuanya? Nah, tadi seperti si Petradi, ya kan? Marah-marah. Tuhan, kapan ini coronanya pergi? Kapan? Kapan pandeminya berakhir? Aku sudah bosan di rumah. Aku sudah gak bisa kemana-mana. Aku sudah jenuh gak bisa sekolah. Aku sudah jenuh sekolah online. Aku sudah bosan. Nah, anak-anak ada banyak keluhan sama seperti Petradi tadi. Mungkin di antara anak-anak semua yang saat ini di rumah juga merasakan yang sama. Tapi ayo, miliki sikap hati seperti Bapak Ayub tadi. Ya kan? Apa yang harus dilakukan di saat pandemi belum berakhir? Mungkin bahkan kita mengalami sakit, atau keluarga kita ada yang sakit. Mungkin kita kehilangan banyak hal. Ya kan? Papa mama mungkin mengalami kesusahan. Apa yang anak-anak harus lakukan? Tetap gak taat pada Tuhan. Tetap
tetap tidak bisa bersyukur pada Tuhan, harus tetap taat dan harus tetap bisa bersyukur. Dengan cara apa? Doakan mama papa. Saat ini ketika papa mama susah dengan pekerjaannya, doakan mama papa supaya usahanya Tuhan pulihkan, pekerjaannya Tuhan pulihkan. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan dengan pekerjaan yang baru. Itu adalah cara kita bersyukur pada Tuhan. Untuk anak-anak, ada banyak orang di luar kita yang tidak bisa makan, yang bahkan untuk makan pun harus berjuang, untuk bisa sehat pun berjuang. Jadi kalau anak-anak hari ini juga Petra Day, masih Tuhan berikan kesehatan, masih Tuhan pelihara dengan makanan enak. Harus selalu bersyukur, harus selalu taat pada Tuhan. Pandemi boleh ada, bahkan belum berakhir sampai hari ini. Tapi biarlah pandemi ini semakin membuat kita bergantung penuh pada Tuhan. Semakin pandemi ini Tuhan izinkan terjadi, seolah-olah kita diizinkan untuk mengalami kesedihan yang berkepanjangan, penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi kasih setia Tuhan cukup bagi kita. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Itu yang membuat kita harus tetap kuat dan semangat menjalani hari-hari kita. Nah, anak-anak semuanya, boleh enggak masih ngomel-ngomel seperti Petra Day tadi? Wah, teman-teman, benar ya? Ternyata Bapak Ayub itu sengsaranya melebihi kita. Wah, benar ceritanya Bapak Ayub, Bu Yesi. Wah, aku jadi malu ini. Aku masih sehat, aku masih kuat, bisa makan enak 3 kali sehari. Tapi aku ngomel-ngomel, aku tidak bersyukur. Oh, aku jadi malu, Bu Yesi. Anak-anak semuanya bersyukur ya, Petra Day menyadari bahwa di dalam segala keadaan harusnya kita tetap bersyukur pada Tuhan. Boleh enggak kita ngomel-ngomel? Oh no, itu bukan anak Tuhan yang baik ya. Kita sudah melihat tadi bagaimana kisah Bapak Ayub. Nah, sekarang Petra Day bisa tahu kan kalau Bapak Ayub lebih sengsara, kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ayub gimana tadi? Ngomel-ngomel enggak? Marah-marah enggak? Enggak, Bu Yesi. Wah, hebat ya Bapak Ayub yang tetap percaya pada Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan dia sakit, dia kehilangan, dia sengsara, tapi hatinya tetap taat. Hebat ya Bapak Ayub. Nah, anak-anak semuanya, betul yang dikatakan Petra Day. Jadi anak-anak, sekalipun Tuhan mengizinkan ada banyak hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, tapi kiranya iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan dan kita terus bersyukur dan senantiasa taat kepada Tuhan apapun keadaan kita. Nah, Petra Day bisa bersyukur pada Tuhan sekarang. Boleh ngomel-ngomel? Enggak, Bu Yesi. Enggak, aku udah kapok ngomel-ngomel karena Tuhan sudah baik sama aku, Bu Yesi. Nah, itu yang betul anak-anak ya. Jadi tidak perlu ngomel-ngomel karena Tuhan selalu menolong kita, bahkan memberkati, menguatkan kita melewati masa pandemi ini. Oke anak-anak, yuk kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Petra Day bisa berdoa? Iya, Bu Yesi. Bu Yesi yang pimpin ya. Baik, yuk Bu Yesi akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kisah Bapak Ayub ini mengingatkan kami kembali betapa apapun keadaan yang buruk yang hari ini kami alami, mungkin sakit penyakit, mungkin kami kehilangan banyak hal, mungkin kami kesusahan Tuhan, tetapi kami mau belajar seperti Bapak Ayub yang memiliki hati yang benar, sikap hati yang benar, memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu dengan taat dan senantiasa bersyukur, bahkan tidak menyalahkan Tuhan apapun keadaannya saat ini. Kami pun mau belajar Tuhan, meskipun di tengah pandemi yang belum berakhir, kami mau berdoa Tuhan buat papa mama kami yang hari ini mungkin pekerjaannya terdampak, yang hari ini mungkin kesulitan di dalam usahanya, ataupun mungkin di antara keluarga anak-anak kami, ada yang sedang sakit dan berjuang dari COVID. Oh Tuhan, mari mampirlah di rumah anak-anak kami, tengok kami, sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, bahkan Tuhan kuatkanlah hari ini yang kesusahan, karena ekonomi mereka terdampak. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami mau sambut Tuhan hari-hari yang akan datang dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat, karena Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nah, Petra Day sudah selesai Bu Yesi berfirman. Ayo kita mau pamit sama teman-teman. Teman-teman,
Terima kasih ya sudah setia beribadah. Sampai jumpa dengan ibadah anak KBTK Kristen Petra Kediri Kamis depan. Tetap setia berdoa ya teman-teman. Jaga kesehatan selalu dan selalu bersyukur seperti Bapak Ayub. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Shalom.